Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Aji. Nah, hari ini saya sedang ngisi di salah satu kontennya Kang Rudi Miftah Farid. Nah, hari ini saya ingin sharing bagaimana cara mengclosingkan rumah dengan harga miliaran. Mau nggak? Kalau mau saya kasih tahu sekarang ya. Nah, jadi gini teman-teman, ada beberapa hal memang yang kalau misalnya mau closing miliaran, Kang, jurusnya apa aja sih? Banyak juga kan teman-teman yang pada nanya gitu tuh ke saya tuh. Nah, jadi yang jadi mindsetnya adalah ketika jualan harga ratusan juta dengan miliaran, sebenarnya capeknya tuh sama. Kenapa capeknya sama? Karena pertama ngiklannya harus sama ngiklan gitu ya. Pertama sama ngiklan, yang keduanya sama-sama harus di follow up, yang ketiganya sama-sama harus diatur jadwal buat survei. Dan sama-sama harus menemani survei sampai closingnya tuh. Ternyata kan tahapannya sama juga nya, ngiklan, follow up, survei, baru closing tuh. Mau harga yang katakanlah 200 juta, 300 juta atau bahkan harga miliaran, sama juga tuh, stepnya masih gini-gini juga sama. Nah, yang membedakannya apa? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, kalau yang tadi stepnya ya, iklan, follow up, survei, closing. Nah, yang membedakan pertamanya adalah dari segi iklannya dulu nih yang nomor 1. Emang iklannya harus digimanain, Kang? Nah, kalau misal harga 200 juta, 300 juta, si harganya kita nggak umbar di iklan pun nggak jadi masalah sebetulnya. Karena bisa dibilang ini tuh harga terendah yang kita punya loh gitu. Kalaupun misal katakanlah Bapak Ibu datang ke sini, katakanlah survei, kita di awal ketika follow up kita nggak kasih tahu harganya, ketika survei memang ternyata masih nggak masuk, ya berarti memang pada saat itu Bapak Ibu tersebut belum rezekinya untuk punya rumah di sini. Karena inilah harga terendah yang kita punya gitu. Tapi kalau misal katakanlah ini harganya sampai 1 miliar ke atas, disarankan ketika pas iklan di awal harganya langsung dicantumin di situ. Contoh misal, Kang, rumah 3 lantai harga 1,5 miliar. Langsung saja kita sebutin si harganya di awal ketika pas di iklan tuh. Kenapa? Supaya terfilter dari awal orang-orang yang nyamperin ke kita, yang merapat ke kita. Orang-orang tuh memang orang-orang yang sudah tahu harganya, jadi nggak kaget gitu. Dan memang sesuai dengan budget yang mereka cari gitu. Karena pernah juga pengalaman saya ketika saya jualan harga miliaran, harganya tidak saya cantumin. Pokoknya udah deh, ibu bapak mau lihat rumahnya langsung aja datang ke sini, urusan harga nanti aja ngobrolinya di lokasi. Ternyata ketika saya sebutin, Bu, ini harganya 1,5 miliar, ini harganya 1,2 miliar. Oh, harganya segitu ya, kirain saya 300 juta. Lah, jadi zong kalau kayak gitu ya. Kan jomplangnya jauh banget nih, harga 1,5 miliar dengan harga 300 juta. Nah, makanya tips yang pertama adalah ketika pas iklan jualan harga miliaran, harganya langsung cantumin di awal. Kalau perlu di posternya tuh, ini foto rumahnya, harga mulai dari 1,2 miliar. Langsung dicantumin di situ. Gitu itu teman-teman. Yang pertama itunya tadi si iklannya langsung di awal. Yang kedua ketika follow upnya mah sama-sama aja sebetulnya teman-teman, hanya ketika pas follow up kita tonjolin si value-nya. Kalau bisa value yang memang tidak dimiliki oleh perumahan-perumahan lainnya gitu. Ketika follow up pun cenderung sama. Nah, ketika survei inilah nih yang perlu kita jaga. Kenapa perlu kita jaga? Biasanya kalau misal orang-orang yang beli harga miliaran tuh kan pastinya bukan orang-orang biasanya. Minimal mungkin kalau kerja posisinya sudah direktur kayak atau apa gitu ya. Kalau dia masih bekerja, atau ketika pas dia usaha, berarti usahanya omset per bulannya bahkan per tahunnya itu udah sampai berapa miliar tuh, lebih dari mungkin puluhan miliar atau ratusan miliar. Makanya dia berani beli rumah harga 1M sekian atau misal MM-an lah katakan kayak gitu. Nah, ketika survei ini ada beberapa hal yang harus kita jaga nih di step yang tadi step yang ketiga itu ya. Step yang pertama iklan, yang kedua follow up. Kalau tadi iklan mah harga di awal langsung tentuin, ketika follow up mah biasa aja, sama aja sih sebetulnya mah.
hanya value-value-nya kita angkat aja. Nah, ketika survei ini nih, ada beberapa hal yang harus kita jaga. Nah, apa aja yang harus kita jaga? Yang pertama, penampilan kita. Penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena kan kita jualan harga miliaran. Kita jualan harga miliaran, tandanya orang-orang yang datang ke kita bukan orang-orang biasa. Ini tuh memang orang-orang yang kalau di kantor tuh udah bosnya lah ya yang kayak gini tuh. Atau mungkin pemilik perusahaannya nih. Kayak gitu, makanya kita kasih service excellent kita dari segi penampilan kita perbaikin tuh. Jadi anggaplah kita mau ketemu dengan bos. Nah, gitunya. Karena kan yang beli harga segitu kan biasanya bos-bos ya. Anggap kita ketemu dengan bos, tandanya penampilan kita harus kita jaga. Dari mulai rambut, wajah, pakaian, bajunya, sampai ke semuanya, sampai ke sepatu atau sendal pun. Jangan sampai compang-camping banget. Minimal banget tuh bersih dan rapih. Minimal mah kelihatan enak aja dilihatnya gitu. Walaupun misal aduh saya nggak punya baju bagus nih, masa saya harus beli baju baru? Nggak gitu juga. Yang penting baju tersebut bersih, rapi, dan juga wangi. Nah gitu. Jadi ini nih ketika survei yang pertama dijaga tuh penampilan dulu, itunya dulu dijaga. Lalu yang keduanya senyumnya, senyum kita. Lalu ketika kita nyapa si orang tersebut, itu harus dijaga juga tuh. Atau bahkan cara mandangnya dan cara salamnya pun dijaga juga. Karena kita tuh ketemu dengan orang-orang yang berduit loh. Yang biasanya kalau misal dia udah punya uang segitu tuh, kalau ke bank tuh dia tuh sudah jadi nasabah prioritas lah kalau di bank tuh. Yang punya budget segitu tuh. Nah makanya dijaga banget nih. Dari cara senyum, cara memandang, gitu, cara nyapanya pun kita jaga banget. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir untuk yang closing ini mah sama aja sih. Yang penting mah, dan juga nih kalau untuk yang pas ketika closing, kalau bisa kalau untuk harga yang emang kayak gini mah jangan diulur-ulur. Kalau perlu mah kasih keputusan saat itu juga, jadi langsung tembak-tembak ketika pas closingnya mah, jadi ketika pas deal-dealan gitu teman-teman. Nah ini nih yang tadinya jadi 4 tahap ini tuh. Yang pertama ngiklan, ketika pas ngiklan harganya langsung dicantumin. Ketika pas follow up sama sih sebetulnya, ketika follow up mah di sininya cenderung lebih ditonjolin value dari rumah tersebut. Dan ketika survei harus benar-benar dijaga nih kitanya nih, dari segi penampilan, cara bersikap kepada konsumen tersebut ini dijaga banget. Dan yang 4 ketika closing, kalau bisa sih ketika pas katakanlah closing atau pas deal-dealannya ini jangan dilama-lamain gitu sih. Itu teman-teman, itu aja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaatnya. Jangan lupa nanti ditonton video-video selanjutnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.